Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan Laplace. Jadi rumus umum dari persamaan Laplace yaitu nabla U sama dengan 0. Nah, persamaan Laplace ini tuh ada dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini dalam bentuk 2 dimensi itu rumus umumnya itu ada nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do kuadrat X ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Terus untuk yang 3 dimensi itu ada persamaan umumnya yaitu nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat plus do kuadrat U per do Z kuadrat. Oke, jadi persamaan Laplace juga itu aplikasinya dalam analisis medan elektrostatis, aliran fluida tak termampatkan dan distribusi itu dalam keadaan benar. Oke, jadi ini ada contoh soal dari persamaan Laplace di fungsi sumbu U pada koordinat XY pada plat panjang X lebih besar daripada 0 dan X lebih besar daripada A dan Y lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada B. Jika U sama U X, 0, U X, B, U X, Y dan U X A, Y. Terus bisa diturunkan jadi do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Terus diturunkan lagi jadi X double aksen X Y ditambah XX Y double aksen Y sama dengan 0. Terus diturunkan lagi jadi X double aksen X per XX sama dengan Y double aksen Y per YY sama dengan lambda. Terus turunkan lagi jadi XN X sama dengan sin MPX per A. Terus YNY sama dengan AM sin H dalam kurung NXY per A. Lalu ini hasilnya jadi koordinat koordinat UXY sama dengan asin X MPX per A dan asin H MPY per A. Oke, jadi yang kedua itu ada persamaan Poisson. Jadi persamaan Poisson itu rumus persamaan umumnya itu ada nabla kuadrat U sama dengan F X, Y, Z. Jadi persamaan Poisson ini juga kurang lebihnya sama kayak persamaan Laplace. Jadi dia juga ada dalam bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. Jadi untuk persamaan umumnya itu untuk yang 2 dimensi ada nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Untuk yang dalam bentuk 3 dimensi itu ada nabla U sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Oke, jadi terus ada contoh soal dalam persamaan Poisson. Jadi bila dilihat di sini, jadi diberikan distribusi muatan seragam dalam kotak 1 dimensi sepanjang L. Tentukan potensial listrik Vx dari d kuadrat V per dx kuadrat sama dengan min rho untuk X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada L. Nah, jadi rumus umumnya itu ada ini, jadi dx per d
dV per dx sama dengan min rho x plus C1. Jadi Vx itu kita tentukan sama dengan min rho per 2 x2 plus y1x plus c2. Terus diturunkan lagi jadi V0 sama dengan 0, c2 sama dengan 0, pl sama dengan 0, dan min rho per 2 L kuadrat plus C1L sama dengan 0, C1 sama dengan rho per 2L, jadi Vx sama dengan min rho per 2 x2 plus rho per 2 Lx. Pada kali ini kita masuk di bagian persamaan distribusi panas. Persamaan distribusi panas merupakan suatu rumus di mana untuk menghitung perubahan panas dari suatu material seperti logam dalam ruang dan waktu. Misalkan contoh. Berikut adalah perubahan distribusi panas pada suatu bahan. Contohnya di sini adalah sebuah batang logam, batang metal sejauh x dari 0 sampai L memiliki distribusi panas sejauh batangnya. Ya, di sini yang seperti kalian lihat, ini terdapat batang, sebuah batang logam di mana memiliki distribusi panas, kemudian juga sejauh ruang X. Kemudian kita asumsikan bahwa logam ini berbahan plutonium ataupun emas ataupun bahan-bahan yang lainnya. Tentunya pasti memiliki densitas atau sifat-sifat dari materialnya. Maka dari rumus ini kita perlu menambahkan variabel lain. Misalnya kita tambahkan densitasnya. Kemudian kita perlu menambahkan juga panas yang spesifik atau C. Nah, berikut adalah rumus distribusi panas yang sudah ditambahkan variabel-variabel lain. Kemudian karena ini berubah terhadap waktu, maka diperlukan persamaan diferensial spesial. Kemudian pada distribusi panas memiliki yang namanya flux panas. Flux panas itu dapat dirumuskan sebagai Q atau flux panas per satuan ruang. Kemudian ibaratkan sebuah bahan tentunya mempunyai sumber panas eksternal. Misalnya contoh seperti pemanas seperti gas torch atau dengan asumsikan sebagai reaksi kimia ataupun nuklir itu memiliki persamaan yang berbeda. Kalau kita asumsikan misalnya kita gas torch, tentunya itu bisa menyebabkan friction atau pelepasan atom pada batangnya. Persamaannya adalah kalau standar ruang dan waktu. Baik, saya akan menambahkan keterangan. Kemudian ini adalah densitas. Kemudian ini adalah distribusi panas. Dan ini adalah flux panas. Dan yang ini adalah sumber.
pada heat flux, atau kita bayangkan seperti ini. Misalkan ada sebuah isi logam ketika dikenakan suatu sumber panas atau panas masuk, maka akan terjadi sebuah perbedaan panas antara batang sebelah kiri dengan batang yang sebelah kanan. Tentunya maka akan timbul sebuah flux, atau flux adalah seperti panas yang terus-menerus bergerak terhadap bidang yang memiliki suhu yang berbeda atau suhu yang berbeda. Tentunya di sini ada Q out. Q out ini sama dengan berarti karena ini adalah satuan panjang atau satuan luas, maka X ditambah dengan delta X, koma seperti itu. Kemudian persamaan dari persamaan ini memiliki koefisien yang ditambahkan dengan kappa, atau dituliskan sebagai seperti ini. Karena suatu bahan seperti ini memiliki ruang X, tentunya memiliki ambang nilai batas. Kita akan memasukkan kepada rumus ambang batas atau limit. Misalnya pada flux batang ini dalam ruang, maka samanya akan menjadi flux ruang dalam waktu ruang dalam waktu, kemudian perubahan antara kalau masuk dan kalau keluar, dibagi dengan perubahan tanya. Kemudian dari rumus ini kita substitusikan dengan rumus yang di atas atau rumus dari koefisien kappa. Maka persamaan dari distribusi panas dapat dituliskan sebagai per panas dan densitas. Super 0. Nah, berikut adalah persamaan dari distribusi panas. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu gelombang atau persamaan gelombang atau wave equation. Oke, kita bakal masuk ke persamaan gelombang. Persamaan gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian kita asumsikan misalnya persamaan dari gelombang ini adalah seperti ini, maka persamaan dari gelombangnya bakal menjadi seperti
Karena ini maka menjadi relaksen Oke. Jadi persamaan ini dikalikan dengan persamaan sebelahnya, maka persamaan bakal menjadi seperti ini. Kemudian dari persamaan ini bakal menjadi atau ditulis dengan reaksen per sama dengan C kuadrat V double X per reaksen. Nah, dari persamaan ini akan menjadi gelombang atau lambda. Nah, dari rumus ini kita bakal ubah menjadi suatu persamaan atau menjadi sebuah persamaan dari persamaan gelombang ini. Persamaannya adalah W double X dalam kurung T sama dengan lambda W dalam kurung T V double X dengan lambda C kuadrat X. Rumus ini yang akan digunakan pada persamaan gelombang. Misalkan kita asumsikan panjang gelombang adalah 2, kita tinggal mengubah lambda ini menjadi, misalnya kan lambda, kita bisa mengubah menjadi 2 lambda, 1 lambda, 0 lambda, dan seterusnya. Jadi yang bakal diubah ketika kalian menghitung sebuah gelombang adalah lambda ya. Maka inilah persamaan dari persamaan gelombang. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial spasial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan diferensial parsial dalam satu dimensi spasial. Jadi materi yang akan kita bahas adalah jadi dalam mempelajari persamaan diferensial spasial ini kita bisa mengilustrasikan terhadap suatu persamaan, yaitu pada persamaan membran bergetar. Yang persamaannya itu jadi persamaan ini U kuadrat U per T kuadrat sama dengan T kuadrat delta U. Ini biasa kita temui dan dijelaskan pada gelombang dimensi. Gelombang dimensi yang dijelaskan ini yaitu gelombang dimensi yang dimensinya itu lebih dari 1. Jadi persamaan diferensial spasial ini menjelaskan gelombang yang dimensinya di atas 1, seperti itu. Dari persamaan ini kita dapat memperluas persamaan ini dengan
titik XY pada dominan jadi titik XY ini kita bisa perluas titik XY ini bisa kita perluas hanya dengan satu syarat, yaitu tidak boleh sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1. Ini artinya domain. Jadi domainnya lebih besar dari 1, misal 20, 30 seperti itu. Untuk menyelesaikan kita gunakan pemisahan variabel. Jadi pemisahan variabel kami misalkan S of V sama dengan U dalam X, Y, T dalam titik X, Y, T sama dengan H I dalam titik X, Y. Kemudian setelah kita pisahkan variabelnya dengan persamaan ini, kita bisa kemudian kita cari turunan pertama terhadap waktu atau terhadap T. Setelah kita melakukan perhitungan terhadap turunan pertama terhadap waktu, maka kita peroleh Y kuadrat H per T kuadrat sama dengan T kuadrat H T kuadrat V per X kuadrat plus D kuadrat P per T kuadrat. Jadi ini persamaan terakhir ini merupakan turunan dari pemisahan variabel yang ada pada persamaan di atas ini terhadap waktu. Dari persamaan turunan terhadap waktu ini bisa kita peroleh 1 per C kuadrat H adalah aksen sama dengan 1 per P delta P sama dengan minus lambda. Jadi minus panjang gelombang itu kita ambil dari turunan pemisahan variabel terhadap waktu, yaitu dihasilkan 1 per C kuadrat H adalah aksen sama dengan 1 per P delta T. Jadi itu adalah panjang gelombangnya. Kemudian dari semua persamaan ini, dari pemisahan variabel, turunan pemisahan variabel ini terhadap waktu, kita peroleh persamaan Helmholtz. Jadi Helmholtz equation ini memiliki persamaan delta P sama dengan minus lambda dikali P. Ini kita peroleh dari turunan persamaan pemisahan variabel terhadap waktu. Setelah kita mendapatkan persamaan Helmholtz atau Helmholtz equation, kita bisa menentukan kondisi batas untuk suatu benda. Kondisi batas untuk suatu benda kita dapat merumuskannya dengan
ini untuk batas suatu benda kita peroleh persamaan sebagai berikut. Jadi untuk syarat teorema Helmholtz ini ada 4 syarat, yaitu semua bidang adalah real. Yang kemudian kedua, ada di dalam rumus ini ada banyak nilai eigen tak terhingga. Yang ketiga, ada nilai eigen memiliki beberapa fungsi eigen. Yang keempat, membentuk satu set lengkap fungsi yang baik, yaitu f pada titik xy sama dengan epsilon panjang gelombang atau lambda dikali dengan a indeks lambda. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang persamaan Schrödinger. Jadi pada tahun 1920 Schrödinger ini mengeluarkan sebuah makalah yang makalahnya bisa secara efektif menggantikan hukum Newton kedua dalam skala atom. Jadi Schrödinger ini mempunyai persamaan ini merupakan persamaan dari Schrödinger pada tahun 1920. Persamaan ini mirip dengan persamaan panas dan persamaan gelombang, yakni persamaan panas ini merupakan persamaan panas yang 11-12 dengan persamaan Schrödinger ini. Cuman perbedaannya di persamaan Schrödinger ini terdapat I. Ini merupakan bilangan imaginary. Hanya terdapat perbedaan di situ. Kemudian persamaan Schrödinger juga hampir sama dengan persamaan gelombang. Jadi perbedaan ini kita ambil dari fisika klasik. Fisika klasik mengatakan perbedaan dari persamaan panas, persamaan gelombang ini terhadap persamaan Schrödinger hanya terdapat pada bilangan I atau bilangan imaginary. Tapi hubungan ini, hubungan dari persamaan ini ada juga untuk menentukan getaran pada gitar, pada elektron. Ketiga rumus ini nanti akan mempunyai hubungan untuk menghitung getaran pada elektron yang akan kita cari pada pelajaran berikutnya. Kemudian pada tahun 1879 Einstein dan Planck menunjukkan bahwa cahaya datang dalam paket listrik atau biasa disebut dengan foton. Einstein dan Planck menyebutkan bahwa energi sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi.
Jadi E merupakan energi, A merupakan konstanta Planck yang memiliki nilai 6,262 kali 10 pangkat minus 34 Joule. Kemudian F merupakan frekuensi. Kemudian setelah Einstein dan Planck menemukan rumus ini, ada lagi tesis dari De Broglie yang mengatakan bahwa ia memperlakukan materi bukan sebagai partikel, tetapi De Broglie memperlakukan materi sebagai gelombang. De Broglie juga mengeluarkan satu rumus, yakni lambda sama dengan A per rho, atau sama dengan A per mc. Ini merupakan rumus dari De Broglie. De Broglie dalam tesisnya merupakan rumus dari Planck. Kemudian kita akan membahas mengenai persamaan panas yang kita anggap tadi hampir sama dengan persamaan Schrödinger. Jika dalam grafik persamaan panas jika panas menyebar dari atas titik puncak ke bawah, maka seluruh daerah yang ada di titik koordinat ini akan lebih cepat mendingin. Begitu kira-kira kalau definisi dari persamaan panas. Kemudian kita persamaan gelombang. Jadi dalam persamaan ini bisa kita gambarkan dalam koordinat, sebuah koordinat di mana titik ini bisa kita temukan dalam bidang koordinat pada posisi maksimum. Kemudian jika kita lihat pada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita contohkan dengan suara gitar yang genjreng atau suara dawai bisa, atau suara atau gelombang elektron. Di sini kita akan mengambil dari gelombang senar gitar yang dipetik. Jadi gelombang senar gitar yang dipetik itu kira-kira
sini 110 Hz, kemudian 220 Hz, kemudian 330 Hz, kemudian 440 Hz. Jadi semakin kecil gelombangnya atau semakin redup suaranya pada gelombang gitar itu, frekuensi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Sama halnya dengan gelombang elektron. Jadi dari persamaan ini bisa kita peroleh solusi. Jadi ini merupakan solusi yang kita peroleh dari persamaan-persamaan sebelumnya.